Oh iya teman-teman, selamat malam semua. Dalam elaborasi sebentar tema atau lain sebagainya. Kalau tersendat ya tolong diberitahu ya teman-teman. Mungkin internet ini. Saya coba berusaha untuk pakai wifi dan data dalam waktu yang sama. Em, Tema malam ini cukup hangat ya dalam pengertian. Hangat dalam pengertian dari ismenya. Oke, satunya ekstremisme, satunya relativisme. Pertanyaan kita mulai dari mana munculnya itu. Satu hal yang penting di sini sebelum masuk ke situ kita lihat contoh kecil ya teman-teman ya. Langsung ke contoh kecil sebelum masuk ke sini. Ada satu contoh kecil kita analisa. Oke. Semoga ini bisa didengar ya. Kita mulai dengan analisa apa yang dilakukan oleh Zwingli. Saya menemukan itu di dalam satu TikTok dari teman-teman Indonesia. Baguslah ini analisa bersama sebelum kita masuk ke tema. Swiss pada awal abad ke-16 bukan negara seperti sekarang, melainkan konfederasi longgar dari kanton-kanton independen seperti beberapa kota urban kaya seperti Zurich dan Bern, dan banyak kanton kecil, agraris, dan kanton Katolik di pegunungan seperti Uri, Schwyz, dan Unterwalden. Zwingli, seorang imam Katolik yang menjadi reformator, memimpin perubahan drastis di Zurich sejak 1519. Ia menghapus misa, menolak dogma paus, dan menekankan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas iman. Tapi tidak seperti Martin Luther di Jerman yang masih bersedia berdialog, Zwingli menolak kompromi. Ia ingin perubahan menyeluruh dan cepat. Zurich pun menjadi pusat reformasi Swiss. Kota-kota lain ikut bergabung. Tapi kanton Katolik menolak. Mereka merasa Zwingli dan sekutunya bukan menawarkan dialog, tapi dominasi. Ketegangan meningkat saat itu. Dari aliansi ke blokade. Zwingli dan kota-kota Protestan membentuk aliansi militer untuk menyebarkan reformasi. Kota-kota Katolik yang merasa terancam membalas dengan aliansi konservatif. Zwingli mendesak agar seluruh Swiss diinjili ulang jika perlu dengan kekuatan militer. Ketika diplomasi gagal, Zurich menjatuhkan blokade ekonomi terhadap kanton Katolik. Bahan makanan seperti biji-bijian, garam, dan barang pokok lainnya dilarang masuk. Bagi kanton kecil yang bergantung pada ekspor pangan, blokade ini mematikan. Dan bagi petani-petani yang miskin, ini bukan lagi soal teologi. Ini soal makan atau tidak makan. Pada Perang Kapel, kanton Katolik menyerang lebih dahulu. Mereka merasa tak punya pilihan lain. Mereka bukan pasukan kerajaan, hanya pasukan rakyat. Tapi mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dipaksa mengubah iman mereka dengan cara perlahan-lahan dilaparkan. Zwingli ikut turun ke medan perang sebagai pendeta, tapi ia bukan hanya mendoakan. Ia membawa pedang. Ia berperang untuk imannya, dan ia gugur. Perang Kapel bukan soal siapa benar secara teologis. Ia adalah tragedi kolektif dari kegagalan mendengarkan. Zwingli secara jujur percaya bahwa ia membebaskan rakyat dari kesesatan. Tapi pendekatannya terkesan sama saja dengan rezim yang ditentangnya. Dan keyakinannya bahwa satu bentuk iman harus menang atas yang lain justru menciptakan kekerasan yang tak perlu. Sebaliknya, kanton Katolik bukanlah pihak yang anti perubahan semata. Mereka merasa identitas spiritual dan sosial mereka dihapus secara sepihak. Ketika diplomasi gagal, kelaparan membuat mereka memilih perlawanan. Oke teman-teman, mulai dengan video yang sangat singkat tentang bagaimana memahami ekstremisme dan bagaimana dalam memahami relativisme dalam cara berpikir dan semuanya. Mungkin ada satu dua saudara dan saudariku ingin menanggapi video pendek tadi tentang apa yang dibuat oleh Zwingli karena pemahamannya tentang kebenaran sampai membawanya dia kepada pemihakan kebenaran di dalam konsep ekstremisme, terjun ke perang, blokade makanan, suplai makanan ke kantong-kantong Katolik dan semuanya itu, dan dia harus pergi dan masuk ke dalam medan tempur dan meninggal dan mati di medan tempur. Seorang ex-imam Katolik yang mempunyai pikiran seperti ini, membawa relativismenya tentang kebenaran kepada ekstremisme, cara dan pola hidup, dan metode hidup dia sebagai Protestan dalam pengertian ini. Mungkin ada satu dua hal sama saudara yang ingin mengomentari video pendek, mungkin tidak mendengar secara jelas, tetapi ada satu dua poin yang mungkin menjadi analisa kita sebelum masuk ke pemahaman tentang relativisme. Saya akan menekankan di relativisme karena dari relativisme ini akan menyebabkan
ekstremisme di dalam pola pikir, pola pandang dan mentalitas hidup. Mungkin satu dua sama saudara mau komentar tentang video ini, silakan. Silakan Bapak Ibu, teman-teman, jika ada yang mau berkomentar dari video yang barusan ditayangkan. Ada hal yang saya garis bawahi, Romo. Kebablasan dengan sesuatu yang dia yakini kebenaran, yang dia secara pribadi meyakini adalah kebenaran. Dia telah melanggar hak asasi manusia dengan menghentikan suplai makanan. Artinya dia membunuh manusia secara perlahan. Begitu, Romo. Silakan Bapak Ibu yang lain, teman-teman. Romo masih di mute, Romo. Oh iya, teman-teman yang tidak mau komen ya silakan type aja, nggak apa-apa sebenarnya. Contoh lain ekstremisme dan relativisme berpikir. Saya tidak mau sentuh inkisisi Protestan di sini. Oh ya, Pankrasio, silakan Pankrasio. Silakan Pankrasio. Baik, terima kasih Pater. Terima kasih Pater. Selamat malam semua, Salve. Mungkin saya sedikit berbicara tentang ini, barangkali salah, tapi mungkin saya mohon izin untuk mungkin berpendapat sedikit tentang video yang baru diputar tadi. Belum, ini baru mulai video. Mungkin ada yang baru masuk. Jen, Mina, belum mulai. Oh, belum atau mulai, mau dilihat ulang lagi videonya atau bagaimana teman-teman? Mau dong, mau. Oke. Kalau gitu kita ulang. Kita kembali lagi videonya, minta maaf. Oke, nanti kita analisa sama-sama. Contoh kecil ya. Contoh kecil. Oke. Swiss pada awal abad ke-16 bukan negara seperti sekarang, melainkan konfederasi longgar dari kanton-kanton independen seperti beberapa kota urban kaya seperti Zurich dan Bern, dan banyak kanton kecil, agraris, dan kanton Katolik di pegunungan seperti Uri, Schwyz, dan Unterwalden. Zwingli, seorang imam Katolik yang menjadi reformator, memimpin perubahan drastis di Zurich sejak 1519. Ia menghapus misa, menolak dogma paus, dan menekankan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas iman. Tapi tidak seperti Martin Luther di Jerman yang masih bersedia berdialog, Zwingli menolak kompromi. Ia ingin perubahan menyeluruh dan cepat. Zurich pun menjadi pusat reformasi Swiss. Kota-kota lain ikut bergabung, tapi kanton Katolik menolak. Mereka merasa Zwingli dan sekutunya bukan menawarkan dialog, tapi dominasi. Ketegangan meningkat saat itu. Dari aliansi ke blokade, Zwingli dan kota-kota Protestan membentuk aliansi militer untuk menyebarkan reformasi. Kota-kota Katolik yang merasa terancam membalas dengan aliansi konservatif. Zwingli mendesak agar seluruh Swiss diinjili ulang, jika perlu dengan kekuatan militer. Ketika diplomasi gagal, Zurich menjatuhkan blokade ekonomi terhadap kanton Katolik. Bahan makanan seperti biji-bijian, garam, dan barang pokok lainnya dilarang masuk. Bagi kanton kecil yang bergantung pada ekspor pangan, blokade ini mematikan. Dan bagi petani-petani yang miskin, ini bukan lagi soal teologi. Ini soal makan atau tidak makan. Pada Perang Kapel, kanton Katolik menyerang lebih dahulu. Mereka merasa tak punya pilihan lain. Mereka bukan pasukan kerajaan, hanya pasukan rakyat. Tapi mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dipaksa mengubah iman mereka dengan cara perlahan-lahan dilaparkan. Zwingli ikut turun ke medan perang sebagai pendeta, tapi ia bukan hanya mendoakan. Ia membawa pedang. Ia berperang untuk imannya, dan ia gugur. Perang Kapel bukan soal siapa benar secara teologis. Ia adalah tragedi kolektif dari kegagalan mendengarkan. Zwingli secara jujur percaya bahwa ia membebaskan rakyat dari kesesatan. Tapi pendekatannya terkesan sama saja dengan rezim yang ditentangnya. Dan keyakinannya bahwa satu bentuk iman harus menang atas yang lain justru menciptakan kekerasan yang tak perlu. Sebaliknya, kanton Katolik bukanlah pihak yang anti perubahan semata. Mereka merasa identitas spiritual dan sosial mereka dihapus secara sepihak. Ketika diplomasi gagal, kelaparan membuat mereka memilih perlawanan. Oke, kita sudah lihat video singkat tadi. Saya temukan di TikTok orang-orang Indonesia. Bagus ya dalam pengertian ini. Pertanyaan kita malam hari ini, apa yang kita pahami sedikit dari melihat video singkat ini? Silakan teman-teman. Pankrasio, lanjutkan Pankrasio. Baik Pater.
Terima kasih. Mungkin yang pertama, saya lebih melihat pada historical sejarah pada waktu itu ya. Sepertinya bahwa keadaan situasi eh, tentang kesejahteraan manusia pada saat itu mungkin mendorong Zwingli untuk eh, melakukan revolusi. Tetapi saya menggarisbawahi salah satu kata yang menarik di situ, dua kata menarik bahwa ada satu kegagalan mendengarkan. Sehingga saya kira eh, kata kunci kegagalan mendengarkan inilah yang menjadi membuat Zwingli terpenjara dalam emosionalnya di balik tekanan kelaparan, tekanan situasi pada waktu itu sehingga membuat dia melihat gereja juga dalam keadaan yang mengalami kesulitan sehingga dia tidak ingin mendengar masukan apapun yang dia apa tuntut adalah segera melakukan revolusi dengan cara yang karena tidak mendengarkan, tidak membuka ruang untuk mendengarkan sehingga dia merasa bahwa apa yang disuarakan itu, apa yang diperjuangkan itu adalah yang benar. Saya kira kata kuncinya adalah kegagalan dalam mendengarkan yang membuat dia sesat dalam berpikir. Saya kira seperti itu pandangan saya, Pater. Terima kasih. Oke, silakan. Kegagalan dalam mendengarkan. Oke, silakan teman-teman, satu dua lagi. Bisa hidupkan mic kalian. Oh iya, di sini nih. Ayo, anak-anak muda, orang-orang tua. Silakan teman-teman, Mina. Oh, ya. Ya, kalau izin Patar, dari video yang diputar tadi, saya melihat bahwa ada beberapa informasi yang sengaja dihiperbolakan. Jadi mengkaburkan titik latar belakang yang terjadi sebenarnya. Begitu. Dan ini bahaya juga bagi orang-orang Katolik ketika mendengar video seperti ini, seolah-olah ini informasinya betul, padahal tidak secara sejarah. Bahkan saya juga ada lebih parah dari video ini, Pater, yaitu tentang Paus Leo yang katanya kebijakannya baru tentang ini, tentang segala macam. Itu banyak sekali juga orang-orang Katolik yang menonton. Makanya informasi-informasi yang seperti ini, yang bahasa-bahasa yang menarik perhatian ya, kalau dari dunia marketing tersebut bahasa yang persuasif, yang mengajak orang mempercayai apa yang disampaikan, padahal sebenarnya itu benar-benar tidak sesuai dengan latar belakang sejarahnya. Seperti itu, Pater. Lanjut. Oke, oke, teman-teman, penting sekali. Jadi ingat bahwa 80% di dunia marketing, 80%-nya ada di penjualan online, di promosi online. Jadi dalam pengertian ini, kalau kita TikTok, berapa orang yang ada di TikTok malam hari ini? Berapa orang yang ada? Teman-teman bisa dengar ya? Ada telepon masuk lagi menjadi soal. Halo? Bisa, Pater. Lanjut, Pater. Oke, berapa orang yang ada di YouTube malam hari ini? Dan berapa orang yang ada di Facebook, di Instagram, dalam pengertian semuanya itu. Jadi seolah-olah kebenaran sekarang adalah kebenaran digital yang diformulasikan dengan cara seperti itu. Jadi pencarian kebenaran sekarang tuh gampang. Gemini, begitu. Google, begitu. Pencarian kebenaran sekarang, di mana orang mengatakan bahwa makin banyak like, artinya makin banyak benar. Kita dihadapkan dalam situasi seperti ini, dari ekstremisme dan relativisme dalam dunia digital, bisa juga membawa orang ke dalam sebuah konsep yang sebentar saya namakan itu pencarian kebenaran dengan mengubah dan mendirikan denominasi atau saya bilang teologi
dialog beragama dalam konteks ini, teologi pluralitas kekristenan sebagai sebuah pencarian akan kebenaran akan membawa kita kepada sebuah ekstrim yang namanya pengkanonisasian relativisme. Kegagalan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dengan membuka begitu banyak denom dalam konteks ini, pencarian akan kebenaran yang memisahkan engkau dari satu tubuh, itu juga menjadi sebuah kegagalan di dalam pencarian sebuah kebenaran otentik yang membawa orang kepada sebuah ekstrim yang dinamakan pengkanonisasian relativisme. Ada satu lagi yang mau komen sebelum masuk, teman-teman? Oke, kalau tidak kita lanjutkan sedikit. Minta maaf malam hari ini kalau bahasa yang terlalu filsafat, tolong dipotong ya teman-teman. Ekstremisi dan relativisme. Teman-teman yang ada di sini, dari posisi mana kita melihat angka ini? Menentukan kebenaran subjektif dan kebenaran relativisme yang bisa membawa kita kepada ekstremisme mentalitas berpikir. Pankrasio, kalau engkau di posisinya orang yang berbaju hitam, apa yang engkau lihat? 9. Bu Jenny, kalau Bu Jenny adalah baju putih, 9, Pak. 6 dong. 6. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Yang untuk cari kebenaran. Ya, saya Berbicara. Hanya satu. Berdialog. saya Oke, Sama-sama persepsi. saya Oke, Bu Jenny, coba kita cari jalan keluar dulu dong. saya cari posisinya, lihat dulu dari hitam bahu ke putih tuh saya ke sampingnya aja. Jadi Di saya sampingnya nggak itu. Ketemu itu. saya nggak lihat 6, nggak lihat 9, tapi saya tahu itu ada bisa 6, bisa 9 gitu loh. Tapi yang hitam mati-matian bilang itu 9. Ayo Bu, teman-teman. Apakah Ibu akan percaya bahwa itu 9? Ketika yang hitam bilang mati-matian, Bu Jenny, itu 9. Ya, saya bilang saya tahu kalau dari situ 9 gitu aja. Dari posisinya 9. Tetapi yang hitam itu mau berada di posisinya Ibu sebagai 6 atau tidak? Kalau dilihat dari posisi aku ya nggak bisa. Ya, maksudnya begini, saya mengerti itu. Tetapi yang posisi 9 ini, yang berbaju hitam, akan masuk dan ingin berada di posisinya Ibu untuk melihatnya itu sebagai 6 atau tidak? Pengen dong. Ya, ibunya pingin, tetapi yang hitam ini mau nggak? Belum tentu. Ya, belum tentu. Kalau yang hitam ini tidak mau, maka dari relativisme berpikir ini akan dibawa kepada Ekstremisme. ekstremisme. Pemaksaan. Benar sekali. Sangat total. Makanya berapa kali di dalam room-room, kalau Protestan naik dan semuanya akan bilang, menurut saya. Menurut saya. Oh iya ya. Menurut saya. Dan ketika kemarin contoh kecil di roomnya Charlie, namanya Sonic, dia tanya saya lagi, apakah pada saat itu ketika Yesus mengatakan kepada Petrus, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang yang sama ini saya akan mendirikan gerejaku, dia tanya, waktu itu Patir ada di sana kah? Bayangkan, sampai ekstrimnya begitu ya. Saya bilang, iya saya ada, melalui suksesi apostolik. Makanya itu muridnya bisa tetap mampu ke situ karena muridnya percaya, Pak. Oke, sekarang kita tanya dulu, kembali ke tema. 9 atau 6? Di mana dong? Ya, maksudnya dari posisinya siapa? Nanti sebentar kita lihat nanti dekalog atau 10 perintah relativisme. Oke. Kita masuk pelan-pelan. Ada satu cerita tentang 6 ekor orang, 6 ekor lagi. Seekor gajah dan 6 orang buta. Yang satu menyentuh ekor dan menyangkanya apa? Ikat pinggang.
Yang satu menyentuh badannya, itu raja memanggil 6 orang buta, lalu Untuk uh, narik untuk si ayah, dan juga kan. disuruh juga mendatangkan seekor gajah. Lalu orang buta 6 itu tidak tahu apa itu gajah. Nggak pernah belajar gajah ya, Mo ya. Ya. Ini menarik sekali. Jadi Terima kasih, Pak Ter. sangat menarik. Lalu disuruhlah orang-orang buta itu menyentuh bagian-bagian dari gajah. Yang orang buta pertama menyentuh ekornya, dia bilang, tuh ini ikat pinggang. Orang buta kedua bilang, tetapi itu dinikmati oleh raja ya. Lalu orang buta kedua mengatakan, dia memegang badan, dia bilang, ini tembok besar sekali. Lalu orang buta ketiga, dia raba itu ada bulu-bulu gajah, dia bilang, ini pohon. Lalu orang buta keempat, dia raba kupingnya, dia bilang, oh ini kipas yang dipakai perempuan untuk kalau pergi pesta-pesta tuh ya. Lalu orang buta kelima, dia pegang taringnya, gadingnya, dia bilang, tuh ini tombak besar sekali. Lalu orang buta yang terakhir, dia pegang dia punya belain, dia bilang, oh ini ular nih, ular besar sekali, ular piton atau apa. Lalu raja itu mengumpulkan mereka dan mulai bertanya, apa yang kamu sentuh? Masing-masing dengan sudut pandangnya sendiri. Saling protes sama lain, satu sama lain, artinya terjadi ekstremisme dalam mempertahankan idenya masing-masing, dan terjadi perkelahian antara mereka, pembantaian antara mereka, dan raja menikmati itu. Pertanyaan saya, kalau seandainya hal itu nyata terjadi di sini, di dalam kekristenan, di dalam sudut pandang pencarian kebenaran, maka kebenaran relatif itu ada hubungan sekali dengan kebenaran subjektif. Dan kebenaran relatif ini kalau dipertahankan, maka akan terjadi seperti ekstremisme di dalam pola pikir dan pola hidup. Contoh kecil yang terjadi di dalam peperangan antar suku, antar golongan, antara ras. Karena coba memandang kebenaran dari sudut pandang mereka masing-masing. Karena itu seorang filsuf mengatakan begini, filsuf politik. Politik itu seperti membangun istana. Jika tidak dibangun di dalam kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran sosial, keadilan sosial, maka istanamu akan menjadi neraka atau penjara. Jadi sudut pandang untuk melihat politik sebagai istana akan dibawa ke suatu ekstrim ketika itu tidak dilakukan dengan keadilan sosial, maka akan dibawa kepada sebuah penjara. Sebelum masuk ke sana, kita melihat dulu pola pikir yang ada di room kita masing-masing di TikTok. Mina dengan TikToknya, Pankrasio, Loro, Jimmy, semuanya. Kita coba melihat sebuah evaluasi kecil di dalam sudut pandang setelah perjalanan kita. Saya masuk mulai Juni tahun lalu ke TikTok, tetapi bukan urusan apologetika, tetapi urusan psikologis. Coba kita melihat apa yang kita temukan di sana tentang sudut pandang subjektivisme, relativisme, dan ekstremisme di dalam pola pikir dan sikap kita, sikap kecil kita di room-room kita. Silakan, 1-2 menit. Bagaimana kita memandang kebenaran iman di dalam room-room TikTok kita, YouTube kita, di dalam room-room Facebook atau Instagram kita. 1-2 menit, teman-teman. Silakan. Iya, Romo. Kalau melihat dari ilustrasi ini ya memang tepat sih Romo, karena mereka satu sama lain dengan materi yang sama, maksudnya dengan buku yang sama, tapi karena memang mereka buta, jadi mereka meraba melalui pemikiran mereka.
Dan memang faktanya according to me. Jadi semuanya itu according to me. Menurut saya pribadi. Nggak ada menurut dari yang telah diajarkan. Jadi orang yang melihat secara langsung si gajah tadi itu seperti ini gajah loh yang kamu pegang. Tapi karena mereka berpikiran apa yang mereka rasa, apa yang mereka tahu, itu yang mereka sampaikan. Dan pada akhirnya memang akan bertahan pada argumentasi masing-masing atau disebut ya bertahan pada argunya, memaksa jadinya. Itu sih kalau dari yang aku alami Romo di dunia perdiskusian TikTok ini. Salah satunya ya. Dan menghadapi berbagai argumentasi mereka yang tidak linear dengan apa yang kita bahas. Oke, ini juga akan berdampak kepada yang namanya metodologi, ad hominem dan framing. Itu sudah kepada ekstremisme, bagaimana untuk mempertahankan kebenaran subjektif atau relatif, sampai kepada ekstremisme metodologis dalam pengertian itu. Oke, mungkin ada satu dua lagi, silakan. Silakan Bapak Kalau Ibu tidak, teman-teman. Kalau tidak ada lanjut aja Romo. oke. Sekarang kita pahami sedikit. Mungkin ada yang teman-teman ya, sedikit pengantar. Setelah lihat 2-3 hal tadi, kita hidup di dunia yang bergerak dengan kecepatan yang terus meningkat. Akses terhadap informasi berlimpah dan sampai batas tertentu mengintimidasi. Mau berjuang maju atau tetap pada tempat. Di sini kesetiaan kita berhadapan dengan dua kenyataan. Kesetiaan perulangan atau juga kesetiaan kreatif. Saya punya dosen. Dia pergi mengajar, hanya bawa dia punya diktat. Yang dia sudah tulis dari tahun 70-an, 80-an. Suatu hari, diktatnya tersobek. Metodologinya tersobek. Berhadapan dengan sebuah kehancuran atau ketimpangan metodologis di sini karena dia masih mempertahankan metodenya. Wow. Menjadi kesulitan. Dia susah mengajar karena metodenya tidak ada. Ketimpangan metodologis akan juga bisa membawa kepada sebuah kesenjangan terhadap pencarian kebenaran itu sendiri. Makanya kita di sini dihadapkan dengan kesetiaan perulangan, setia tetapi ulang selalu yang sama, atau kita berhadapan dengan sebuah kesetiaan kreatif, setia tetapi lebih kreatif. Karena dunia menuntutmu. Ini menjadi persoalan besar. Halo? Lanjut, Pak Ter. Ini menjadi persoalan besar. Ketika kita masuk lagi kepada sebuah pemahaman tentang ekstremisme dan relativisme. Antara ekstremisme karena lahir dari sebuah relativisme terhadap sebuah kesenjangan kepada metodologis pencarian kebenaran itu sendiri. Teman-teman, kalau tidak mengerti bahasa filsafat nanti sebentar bisa ditanya. Kadang kita menjadi sebuah tantangan dan juga menjadi pukulan untuk kita, intimidasi, ketakutan tersendiri. Apakah saya masih bisa berjuang? Dan saya selalu ingat ketika Minggu Misi 2021 di tengah pandemi, seorang katekis mengantarkan, di sini persembahannya begini, setelah kredo kita masuk ke persembahan. Jadi persembahan di sini tuh ada satu bagian dari misa di mana kita mempersembahkan kebutuhan kita setiap hari. Contoh, persembahan lilin, lalu dibawa lilin sampai ke altar, lalu dibacalah lilin. Lilin ini adalah ini, dan kita mohon semoga cahaya lilin ini menerangi kita. Lalu bawalah sendal, contohnya. Seperti para rasul berjalan, berjuang, kami juga mempersembahkan sendal, perjalanan dari semua misionaris, contohnya begitu. Lalu bawa juga, yang satu yang terakhir dia bawa, gambar dari wifi, foto dari wifi. Dia bilang, kami juga mempersembahkan benua ke-6 ini.
Saya kaget, benua ke-6. Iya, benua digital. Semoga banyak pewarta, misionaris, imam yang juga masuk ke sana. Karena kami awam sendiri berjalan. Saya langsung kaget dari 2021, oke? Teman-teman. Jadi ternyata dunia yang kita anggap tidak nyata ini, justru di sana banyak orang. Apakah kita masih bertahan di dalam sebuah kesetiaan perulangan atau kesetiaan kita terhadap pewartaan Kristus? Pergilah, wartakanlah, metodenya seperti apa? Makanya akses terhadap informasi berlimpah dan sampai batas tertentu mengintimidasi proses pewartaan. Maaf, lu mau masuk ke sana atau tidak? Maaf, lebih orang anak muda ya. Engkau mau masuk ke sana atau tidak dalam proses seperti ini? Saya kudu lihat VT-VT-nya Romo Marcel. Buset. Romo Marcel salah satu imam yang produktivitas VT-nya banyak banget ya. Untuk penjelasan iman. Atau Romo Bayu. Romo Patris. Karena situasi ini. Engkau tetap setia kepada pewartaan. Tetapi metodologimu harus lebih kreatif. Ini menjadi persoalan antara kaum fundamentalista dan kaum progresif juga terjadi di dalam gereja. Apa yang dianggap tren 6 bulan lalu, 6 bulan sekarang sudah ketinggalan zaman. Contoh kecil, iPhone itu, komputer itu, setiap 2-3 bulan, setiap tahun ada perubahan. Kita lihat seperti itu. Belum sampai iPhone 14, sudah 15. Tahun depan sudah 16. Tahun berikutnya seperti itu. Samsung yang sama. Dari era Nokia yang dulu, yang kita pakai yang kecil-kecil begini nih, sampai ngomong sampai yang tidur-tidur ke samping karena sampai HP-nya panas yang dulu. Dari mengirim pesan SMS kepada WA. Dari yang dulu kita pakai apa ya dulu tuh ini Yahoo ya. Sekarang video konferensi lewat Zoom yang barusan kita pakai. Kita dipertanyakan, ironisnya, kebanyakan orang telah mengembangkan semacam kemalasan metafisik. Memiliki akses ke sejumlah besar informasi secara harafiah di ujung jari mereka. Mereka seringkali tidak berusaha sedikit pun untuk menyelidiki dan mendalami isu-isu transenden. Karena terlalu banyak kemudahan yang kita peroleh di dalam teknologi dan informasi, maka orang-orang diajak hanya melihat yang di depannya secara harafiah, tapi tidak dibawa ke sebuah kesadaran transenden. Di sini kita dihadapkan ke dalam sebuah kesadaran ordinaris dan kesadaran spiritual. Kesadaran ordinaris adalah apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, dengan siapa saya bertemu, rencana hidup saya, dendam, perasaan jengkel, dan semuanya itu cemburu dan lain sebagainya. Ketidakpedulian. Saya mencintai seseorang, tapi seseorang sepertinya tidak peduli dengan rasa cinta saya. Itu semua kita masukkan ke dalam sebuah kesadaran ordinaris. Ketika saya dilempari batu, kesadaran ordinaris saya bilang angkat batu dan lempar balas. Tempeleng pipi kirimu, balas pipi kirinya juga. Tetapi Yesus bilang, jika orang tempeleng pipi kirimu, berilah juga pipi kananmu. Untuk memberikan pipi kanan, maka saya harus masuk ke dalam sebuah kesadaran spiritual. Melawan semua arus perasaan emosi saya untuk balas dendam. Maka saya akan menarik sebuah spasi di mana ada spasi untuk merefleksikan diri atau spasi discernimiento dalam Spanyol, spasi pembedaan roh. Yang jasmani atau yang rohani. Kita ambil contoh langsung, ada 2 kesadaran di sini. Bu siapa tadi yang membantu baca atau teman-teman yang ada di sini tolong bantu dulu. Kesadaran ordinaris yang bisa kita lihat. Oke, silakan. Kesadaran ordinaris Galatia 5 ayat 19 sampai 21 kita akan menemukan kesadaran ordinaris di sini sebagai manusia. Ini nggak ada itunya ya, Mo?
apanya Baca untuk aja Bu, santai aja. Galatia 5 dalam eh, apa 5? kalau kadang ayatnya tidak ada di sini di layar ya Bu, santai aja. Galatia 5 Galatia 5 berapa? bab 5 ayat 19 sampai 21 Bu. Bagaimana kita melihat kesadaran ordinaris kita sebagai manusia itu seperti apa, dan kita membawa kita kepada sebuah kesadaran roh, kesadaran spiritual, ruah, itu seperti apa dalam konsep hidup di tengah pergolatan informasi dan teknologi seperti ini, dan juga punya impas kepada pewartaan dan evangelisasi. Silakan. Sudah sampai ayat mana? Galatia 5 dari 19 sampai 21 Bu. 19 sampai 21 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencenderaan, roh pemecah. Oke. Ayat 22-nya Bu. 22 aja. Baca aja 21-nya Bu. Jangan tanya Bu, baca aja dulu. Baca aja dulu. 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke. Berhadapan dengan hal-hal yang jasmani yang kita bisa lihat kategorikan di situ, Paulus mengkategorikan ada 15 kategori perbuatan manusiawi, dan dia menambahkan 5 yang ada di Kolose 3 ayat 5. Kolose berapa, Mau? 3 ayat 5. Kolose 3:5 ya. Tunggu sebentar. Saya bantu ya, Mo, biar cepat. Ya, di sini ada Mina dan kawan-kawan, silakan ya kalau lebih cepat supaya kalau tidak temanya tersendat. Karena itu Oke, Kolose 3 ayat 5. Tadi sudah ada 15 poin penting tentang perbuatan manusiawi, kesadaran manusiawi ordinaris kita yang secara negatif. Di sini Paulus omong tentang ada 5 kesadaran ordinaris, jawabnya negatif. saya bacakan ya, Mo. Izin. Yo, silakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Oke, dalam konsep seperti ini, kalau begitu kesadaran positifnya di mana? Balikin saja yang 20 item tadi. Itu penting sekali. Dan ini kita lebih kepada sebuah kesadaran ordinaris kita tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan semuanya itu. Tapi kadang susah untuk membawa hidup kita kepada sebuah kesadaran spiritual. Kalau orang lempar saya dengan batu, maka kesadaran ordinaris mengatakan lempar dengan batu loh. Tapi kesadaran spiritual akan mengatakan jangan loh, ngapain balas dendam. Yesus bilang, doalah musuhmu dan cintailah mereka. Di tengah pergulatan seperti itu. Hal ini juga berlaku bagi orang Kristen. Kurangnya pertumbuhan dalam hal-hal penting bagi orang-orang Kristen sangat terasa. Karena menjadi Kristen yang di kulitnya saja adalah umum ketika kita berada di tengah-tengah percakapan di mana dua gagasan saling bertentangan, kita sampai pada titik di mana kalimat terkenal dijatuhkan.
seperti bom yang dimaksudkan untuk menghancurkan diskusi. Ya, apa yang benar bagimu belum tentu benar bagiku. Selamat datang di relativisme yang membawa kita jangan sampai kepada sebuah ekstremisme. Relativisme menurut definisinya adalah sistem konsep gagasan dan keyakinan yang menerima dua atau lebih posisi yang saling bertentangan sebagai sesuatu yang valid. Kebenaran tidak lebih dari kebenaran bagi orang ini atau orang itu. Dari perspektif ini, setiap orang dapat memutuskan apa yang benar dan apa yang tidak bagi diri mereka sendiri, bahkan mengadopsi kebenaran yang kontradiktif. Namun, hal ini tidak mungkin terjadi karena kebenaran hanya satu, yaitu kebenaran objektif, bukan kebenaran subjektif. Bagaimana dengan orang Kristen? Umat Kristen sebagai anak-anak Allah pencipta dan memberi pikiran serta kecerdasan bagi umat manusia, tidak dapat menyimpang dari apa yang Alkitab sendiri ajarkan kepada kita tentang kebenaran. Kebenaran dapat diakses. Dan pada akhirnya, kebenaran bukanlah sesuatu, melainkan seseorang. Dan seseorang itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yohanes 14 ayat 6. Dibaca mau? Iya, langsung. Yohanes 14 ayat. Silakan Bu Yani. Yang mana? Yohanes 14 ayat 6. Ya, yang udah temukan silakan. Saya lanjut. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kebenaran bukan lagi soal sesuatu, melainkan seseorang. Dan seseorang itu adalah Maya yang baru kau baca, Yesus Kristus. Ketika dia mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jika pencarian kekristenan masih lebih difokuskan kepada sebuah pencarian tentang sesuatu, bukan seseorang, artinya kebenaran kita masih sebuah kebenaran huruf mati. Dan itu bertentangan dengan panggilan kita sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru. 2 Korintus 3 ayat 5 sampai 6. 2 Korintus 3 ayat 5 sampai 6. Apakah kita adalah pelayan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Skritura atau dimeteraikan oleh Roh? Karena bukan objektif dalam pengertian sesuatu, melainkan seseorang kebenaran itu. Maka pelayanan kita adalah pelayanan yang dimeteraikan oleh Roh, bukan oleh Skritura huruf mati. 2 Korintus 3 ayat 5-6. Dengan diri 2 Korintus 3 ayat 5 sampai 6. Monggo Pak. ya lanjut. Ya. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ayat 6-nya. Ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Sudah. Jadi kami adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru, yang dimeteraikan bukan oleh hukum yang tertulis. Karena hukum yang tertulis itu mati. Tetapi kami adalah pelayan-pelayan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Roh. Karena itu pencarian akan kebenaran dalam pengertian ini bukan soal mencari sesuatu yang benar, melainkan mencari Dia
yang adalah kebenaran itu sendiri. Karena itu, Kristus mengkritik keras sola scriptura dalam pengertian ini, mencari ayat sebagai pembenaran dengan datang kepada Dia untuk dapat hidup. Yohanes 5 ayat 39-40. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. 5:39 sampai 40. Yohanes 5:39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup ini. Oke, walaupun semua kitab suci, semua tulisan, semua kitab-kitab tertulis omong tentang saya, untuk mendapatkan kebenaran itu bukan sesuatu, melainkan seseorang, yaitu saya sendiri. Dan ini penting sekali saudara dan saudariku yang terkasih. Dan kebenaran itu adalah seseorang. Dan untuk selamat, orang harus berusaha untuk sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4. Supaya jangan berantem ya, kita pilih salah satu saja ya. Siapa yang mau baca nih? Yang buka lebih cepat ya minta maaf. Satu Timotius 2 ayat 4. Saya baca ya, Mo. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Oke, untuk mengetahui akan kebenaran, kita hanya bisa sebatas seperti orang Farisi dan ahli Taurat, bongkar-bongkar ayat, atau untuk tahu dan hidup dalam kebenaran, orang harus datang kepada Dia yang bukan sesuatu, melainkan seseorang. Yang Dia katakan dalam Yohanes 14:6, saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Datanglah padaku, kalian semua yang lemah letih dan berbeban berat, maka aku akan melegahkanmu. Dia tidak katakan, datanglah kepada Skriptura, karena Skriptura akan melegahkan engkau. Tidak, datanglah kepadaku, kalian semua yang lemah letih, berbeban berat, pencarian tentang kebenaran seperti ini, seperti itu. Kalau kamu tidak datang kepada saya, bagaimana? Karena itu bahwa tidak ada kebenaran relatif, itu merupakan tantangan bagi orang Kristen. Karena itu bukan sesuatu, itu seseorang yang adalah Kristus itu sendiri. Kalau kita mengatakan dalam pengertian, kita akan dilihat seperti ini. Karena kita mengatakan kebenaran itu satu, kita akan disebut radikal, berpikiran sempit, fanatik, terbelakang, intoleran, dan sebagainya. Ternyata justru sudut pandang kita ini bukan pencarian tentang sesuatu yang radikal, tetapi sebuah panggilan dari Dia yang adalah kebenaran itu. Barang siapa ingin mengikuti aku, menjadi muridku, harus menyangkal dirinya. Sebuah keputusan radikal. Menyangkal dirinya, memanggul salibnya dan mengikuti aku. Karena itu tidak bisa dingin, tidak bisa panas. Engkau harus dingin, engkau harus panas. Tidak bisa masuk dalam sebuah relativisme. Hai, hari ini saya dingin, besok saya panas. Maka saya akan memuntahkan engkau. Cuman kita lihat dari kitab Wahyu bagaimana situasi relativisme yang dibawa kepada ekstremisme cara berpikir dalam situasi gereja pada saat itu. Di dunia yang semakin berupaya mendefinisikan ulang institusi-institusi fundamental seperti bebas interpretasi, gereja spiritual, Martin Luther dan kawan-kawan, bahwa gereja itu dibangun ketika seseorang membaca kitab suci
Maka pada saat itulah gereja dibangun. Pernikahan, orang tidak repot lagi dengan pernikahan sekarang. Orang tidak repot lagi dengan pernikahan itu perempuan dan laki-laki. Sekarang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Karena relativisme berpikir membawa orang kepada sebuah ekstrim. Buset. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Pernikahan ya, bukan pemberkatan dalam pengertian itu. Peran orang tua, hukum mengatakan tidak bisa lagi kekerasan di dalam hal itu. Didik anakmu tidak boleh dalam disiplin tinggi. Karena hukum perlindungan anak sangat keras, contohnya di kasus Kolombia. Kalau seandainya anak dimarahin sampai sedikit kepada kekerasan sedikit, dicubit, anak itu bisa melaporkan orang tuanya kepada pengadilan. Dan orang tua bisa dipenjarakan karena itu. Dan anak bisa diambil dari pangkuan orang tua untuk dibawa ke suatu institusi namanya bienestar. Pesan tentang dia yang adalah kebenaran tidak diterima. Yohanes 15, 18, 19. Maaf ya teman-teman kalau ada dengar bisik-bisik di sini. Ribut. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Karena itu, matikanlah semua yang manusiawi di dalam dirimu. Kalau tidak, kita akan masuk dalam sebuah konsep selalu hanya kepada sebuah kesadaran ordinaris manusiawi kita seperti ini, tanpa mengangkatnya kita kepada sebuah status spiritual kita. Karena itu di dalam Kejadian bab 2 ayat 6 dan 7, ketika setelah selesai menjadikan manusia dari debu tanah, dia menghembuskan ruah spiritualnya supaya kita juga menjadi makhluk spiritual. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, setelah menjadikan manusia kondisinya rapuh, debu tanah, Allah memberikan dia nafas kehidupan, nefes, ruah, spirit. Maka kita bukan hanya makhluk manusiawi dalam konteks ini, tetapi juga kita membawa kespiritualan kita di dalam hidup kita. Matikanlah yang manusiawi, tetapi jangan lupa buah-buah rohmu, buah-buah rohanimu yang telah kita baca tadi dalam Galatia. Saudara dan saudariku yang terkasih, 10 perintah relativisme. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang bohong. Semuanya tergantung pada warna kaca yang melaluinya seseorang melihatnya. Ada satu cerita tentang tentang pasutri yang hidup di kampung. Di rumah tetangganya, di sebelah rumahnya hidup juga pasutri yang lain. Setiap pagi istrinya katakan kepada suaminya, "Mas, istri tetangga kita tidak tahu cuci ya, pakaiannya kotor sekali." Hari kedua yang sama, aduh, ini istri gimana ya? Kita bantu sabun ya, supaya istrinya tahu cuci, karena pakaiannya kotor. Minggu berikutnya, yang ketiga kalinya sama. Istrinya selalu ngomong kepada suaminya, "Istri tetangga kita tidak tahu cuci, kotor pakaiannya." Lalu hari berikutnya, minggu berikutnya, istrinya bangun pagi-pagi dan dia kaget. Wow, sekarang istri tetangga sudah belajar dari saya mencuci pakaianmu. Sekarang pakaiannya bersih. Lalu kata suaminya, "Bu, maaf ya, tadi pagi saya bangun pagi-pagi jam 5 pagi,
saya lap kaca jendela rumah kita, ternyata pakaian yang dicuci oleh istri sebelah itu bersih. Hanya jendela rumah kita yang kotor. Dua hal yang sangat penting di sini. Kalau seandainya warna kaca yang kau pakai untuk melihatnya kotor, maka engkau akan menganggap bahwa pakaian dari rumah tetanggamu kotor. Dalam relativisme ini tidak penting. Yang tidak ada benar, tidak ada salah. Semuanya tergantung pada warna kaca yang melaluinya seorang melihatnya. Kalau engkau melihat dengan kacamatamu kotor, maka apa yang kau lihat itu kotor. Dan engkau melihat bahwa itu kotor dan menjadi sebuah hipotesis tentang yang di sana adalah kotor. Ini yang berbahaya dalam relativisme. Bisa membawa sebuah ekstrim dalam penghakiman. Iya, istri tetangga saya tidak tahu cuci. Hasil cuciannya kotor. Ternyata yang kotor kaca jendelanya. Dilarang melarang saya untuk berpikir sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Makanya Descartes bilang, kita adalah apa yang kita pikirkan. Oke, jadi engkau tidak berhak untuk melarang saya. Dalam pengertian ini. Orang tua tidak bisa melarang anaknya lagi sekarang. Karena saya berpikir, menurut saya seperti ini. Kekuatan hukum dan moral tidak berguna lagi di sini. Semuanya bisa diperdebatkan. Dulu pernyataan Romo locuta causa finita. Sekarang Roma locuta causa discussa. Artinya ketika sekarang, dulu Roma memutuskan perkara selesai. Tapi relativisme bilang tidak. Roma memutuskan perkara didiskusi. Ini peribahasa ya teman-teman. Jadi sekarang apa yang dikatakan orang tua harus didiskusikan. Sedangkan orang Jepang mengatakan bahwa disiplin melebihi intelektual. Anak-anak adalah malaikat yang jatuh dari surga dengan sayap yang patah, yang harus dijahit kembali dan dimasukkan jarumnya untuk menjahit kembali sayap mereka yang patah supaya suatu hari bisa terbang lagi. Dogma tidak dapat diterima. Dogma tidak dapat diterima karena itu pertentangan dalam pengertian kok Maria diangkat ke surga, kok Maria dikandung tanpa noda, ya urusan gereja lah. Kebebasan berpikir yang tadi saya pikir itu 6 ya sudah selesai dan saya pikir itu 9. Saya punya kebebasan berpikir. Setiap ide, prinsip atau keyakinan sama terhormatnya dengan orang lain. Ini yang kita masuk dalam teologi pluralisme kekristenan. Sebentar saya masuk sedikit tema itu. Mari kita mendidik dalam kebebasan. Saya tidak menerima apapun yang tidak dapat dibuktikan. Pembuktian empiris. Contoh yang paling nyata. Kalau kita pakai standar ini. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Di dalam gerejanya. Allah menetapkan beberapa orang menjadi rasul. Di sini kita bisa buktikan. Kalau begitu denominasi tunjukkanlah bukti historis arkeologis bahwa gereja mempunyai rasul. Katolik bisa. Semua kubur dan tulang-tulang para rasul dijaga oleh gereja Katolik. Kita bisa menggunakan hal kecil ini contohnya. Apa yang terlihat ada dan apa yang tidak terlihat tidak ada. Selesai pembuktian hipotesis arkeologis, historis, empiris yang dipakai di sini. 10. Tidak ada yang bisa mengatakan apa yang benar atau salah. Jadi kebenaran itu relatif, kesalahan juga relatif. Seperti di pengadilan kita di beberapa negara demokrasi. Yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Karena apa yang
ada di belakang semuanya itu. Kesalahan bisa jadi relatif, kebenaran bisa jadi relatif. Ada yang mengatakan kalau omong tentang ini adalah fitnah keagamaan. Tetapi kalau yang kelompok ini omong tentang yang lain, sebuah dakwah relatif dalam pengertian itu. Dan itu membawa kepada ekstremisme cara berpikir. Coba kita lihat sedikit apa yang dikatakan dalam kitab suci tentang penyebab relativisme ini yang membawa kita kepada ekstremisme. Contohnya, status kepemimpinan itu penting sekali, saudara-saudariku yang terkasih. Posisi magisterium dalam pengertian ini penting sekali. Kalau tidak, apa yang terjadi? Israel mengalami itu, Hakim-Hakim 21 ayat 25. Apa yang terjadi di sana? Relativisme yang membawa orang kepada ekstremisme karena ketidakadaan sebuah otoritas yang ada. Kalau tidak ada otoritas, maka semua akan menjadi otoritasnya sendiri. Semua akan menjadi rajanya sendiri. Silakan, Hakim-Hakim 21-25. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Setiap orang akan berbuat seenaknya sendiri. Karena tidak ada pemimpin yang bisa menyatukan itu. Yesus, kita baca dulu Hakim-Hakim 17 ayat 6. Yesus sudah bilang, sekarang saya ada seorang pemimpin. Supaya kamu jangan sembarang-sembarang untuk merelatifkan segala hal. Penting sekali. Hakim-Hakim 17 ayat 6. Hal yang sama. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Berpikir dan berbuat menurut pandangannya sendiri. Kenapa? Karena krisis kepemimpinan. Ini penting sekali, saudara-saudari yang terkasih, ketika mengalami krisis kepemimpinan. Maka apa yang harus dibuat? Kita sandingkan ke Yesekiel, bantu dulu teman-teman, Yesekiel 35 ayat 15. Seperti engkau bersukacita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi, demikianlah akan kulakukan terhadap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Seir, dan engkau segenap Edom dan keseluruhanmu, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Semua sunyi sepi. Tidak ada raja lagi, tidak apa, semua orang berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri. Buat suka-suka. Kenapa? Karena krisis kepemimpinan ini. Makanya Yesekiel 34 ayat 15 omong apa? Aku sendiri. Untuk keluar dari krisis kepemimpinan yang buat orang buat suka-suka, cara pandangnya, cara buatnya, itu semua akan menjadi sepi karena semua krisis kepemimpinan, vakum kepemimpinan, dan semuanya itu. Maka ketika ketika ekstrimnya sede vacantes, Roma tidak ada kursi, maka orang buat suka-suka dalam pengertian ini. Maka Allah bilang begini, akulah gembala dan aku akan angkat siapa nanti. Yesekiel 34 ayat 15. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dia bilang, saya akan menggembalakan. Tetapi ingat, saya di surga. Kepemimpinan visible itu penting sekali. Yang kelihatan itu penting sekali. Ayat 23-nya. Dia adalah gembala, Tuhan bilang ayat 15. Tetapi saya akan mengangkat seseorang jadi gembala. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Supaya tidak ada di dalam ketidakteraturan cara berpikir dan semuanya, maka Yesus juga hal yang sama dia buat. Kevakuman kepemimpinan, otoritas, membuat orang buat suka-suka menurut Hakim-Hakim 21-25, menurut buat seperti yang cara pandang mereka. Ekstrim berpikir mereka seperti ini, kebenaran seperti ini, karena tidak ada lagi kepemimpinan.
Makanya penyebab relativisme dan ekstremisme adalah tidak ada otoritas kepemimpinan yang satu. Maka lahirlah 60.000 denominasi. Yesus katakan di dalam Yohanes 21:15, 15, gembalakanlah domba-dombaku. Karena penting sekali di sini, dan itu adalah primus inter pares, infabilitas paus, di dalam Lukas 22 ayat 31-32. Simon, Simon, setan memaksa saya untuk menampi kalian semua, memecah-mecahkan kalian semua. Tetapi saya berdoa untuk kau, supaya engkau imanmu jangan luntur, gugur. Dan ketika engkau bertobat nanti engkau harus mengkonfirmasi, meneguhkan iman saudara-saudaramu. Butuh pemimpin yang secara moral dan iman harus bisa meneguhkan, mengarahkan. Makanya konfirmaus di dalam Lukas 22 ayat 31-32 itu adalah semua yang bengkok-bengkok harus diluruskan. Krisis pertama di dalam relativisme dan ekstremisme adalah kevakuman kepemimpinan dan otoritas yang satu. Amsal 14:12. Maaf. 14:12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Semua pikir ini ke surga, ini ke surga, ini ke surga. Lihat semua propaganda. Maaf, protestantisme di dalam seluruh relativismenya. Oh sama, tadi malam ya, si Om Sonik itu, yang dari protestan. Dia apa itu, karismatik, lalu dia pergi ke sana. Semua akan mengatakan kamu dibawa ke surga. Kamu semua dibawa ke surga. Ternyata apa yang hasil dikatakan oleh Amsal ini? Semua jalan kelihatan baik, tetapi baca kembali, Mas. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka semua omong tentang doktrin yang sama. Wah, Yesus yang sama. Ternyata dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Ada jalan yang kelihatan, wih baik sekali. Ingat, tidak semua yang baik itu benar. Oh enak ya. Mereka pakai Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu akan diselamatkan. Buset, gampang banget. Kelihatan enak, kelihatan akan selamat, ternyata ujung-ujungnya adalah kebinasan. Di sini loh, menjual jalan dalam pengertian ini. Amsal 26 ayat 45. Amsal 26 ayat 4-5. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Keras ya. Kepada orang bodoh, jawablah dengan kebodohannya. Kepada yang bebal, jawablah dengan kebebalannya. Jangan sampai engkau juga masuk ke sana. Yesaya 53 ayat 6. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Butuh kembali lagi krisis kepemimpinan. Krisis otoritas. Yesus sudah mengantisipasi itu. Dia pilih pemimpin untuk gembalakan dombanya. Dia pilih pemimpin untuk mengkonfirmasi iman, meluruskan semua yang bengkok di dalam iman dan moral. Dia pilih satu pemimpin di mana dia bangun gerejanya. Supaya kalau tidak, kebenaran itu akan menjadi relatif. Semua orang berpikir seperti dia. Oh, itu bukan dibangun di atas, gereja bukan didirikan atas Petrus. Pengakuan iman Petrus. Kalau begitu bagaimana Thomas yang mengakui Tuanku dan Allahku, Yesus juga bangun gereja? Yesus tidak rubah namanya Thomas dari Kefas dulu.
Oh, kalau itu hanya mengakui. Iman juga, itu juga bukti nyata Tuhan membangun gerejanya. Kalau begitu, bagaimana Yakobus 2 ayat 19? Setan-setan percaya bahwa satu Allah dan gemetar di hadapan. Dia mengakui ada Allah. Kalau itu juga Tuhan bangun gereja di atas setan, di atas iblis. Oke. 2 Korintus 10 ayat 35, ayat 3 dan sampai 5. Kita bongkar penyebab relativisme yang membawa kita pada ekstremisme berpikir itu seperti apa. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentangkan pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Baik, kami melawan semua, segala pikiran. Karena itu perjuangan gereja selama lebih dari 2000 tahun. Arianisme, Nestorian, Sofisme, banyak sekali, keluar lagi Spanyol, maaf. Banyak sekali yang datang dan tampar gereja dan berusaha tetap, gereja tetap berusaha untuk tetap satu, mengalahkan segala pikiran itu untuk tetap setia kepada yang sama dan satu ini. Tidak mudah. Kenapa? Karena Timotius sudah mengantisipasi bahwa kita hidup di dalam situasi hidup ini. Apa yang kita lihat? Situasi dunia tuh sekarang tuh seperti ini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 8. Kita lihat bagaimana relativisme di dalam ajaran, karena ini loh alasan penyebab yang membawa kita kepada relativisme, yang membawa kita kepada ekstremisme di dalam konsep dan mentalitas beriman. Ini loh situasinya. Paulus tulis kepada Timotius, ini loh situasi kita sekarang ini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 8. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 8. Ketahuilah bahwa pada hari-hari akhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjadi ibadah mereka. Saya ulang, Romo. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Silakan, Romo. Menentang sendiri kebenaran itu. Jadi dengan apa? Dengan hawa nafsu mereka, dengan kesombongan mereka, keinginan mereka, dan semua. Paulus itu hebat banget, dia sudah mengantisipasi. Kalau Petrus sudah bernubuat tentang guru-guru palsu pada akhir-akhir ini, di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 selanjutnya, Paulus juga sudah mengatakan itu kepada Roma di dalam Roma 16, 17, 18. Nanti kalian banyak dari antara kita yang akan melihat bahwa ada orang yang mengajarkan sesuatu yang bukan kami ajarkan.
Mereka tidak punya kesetiaan kepada Kristus, melainkan kepada perut mereka. Saya tidak mau sentuh sampai di sana. Tapi kita lihat bahwa situasi akhir-akhir inilah yang membawa kita kepada relativisme berpikir dan menyebabkan kita sampai kepada sebuah ekstremisme di dalam pola pikir dan semuanya itu. Yohanes 8, 32, 36. Ini titik ya, 2 ayat saja, Mas Jimmy. 8, 32 dan 36 saja. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 36-nya? Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Karena apa? Karena kebenaran itu adalah dia sendiri. Di sini penting kita lihat bahwa di dalam situasi 2 Timotius 3, 1-8, bahwa orang-orang ini menentang kebenaran. Yesus bilang, kenali kebenaran, carilah kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Dan saya akan membebaskan kamu. Karena saya ini adalah kebenaran itu. Kebenaran bukan soal sesuatu sekarang. Tetapi kebenaran adalah seseorang, dia sendiri itu. Roma 1, 18-20. Apa kata Paulus kepada Roma? Kepada gereja Roma. Roma 1, 18-20. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dan nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Oke, saudara-saudara, kita lihat semua penyebab ini. Situasi dunia, tanpa kepemimpinan yang satu, jelas sekali. Makanya, tanpa tempat yang satu tanpa satu pembaptisan, tanpa satu iman, tanpa satu tubuh, ini jadi persoalan. Ini jadi persoalan. Jadi Tuhan yang mereka wartakan itu berapa? Tubuhnya Tuhan punya ada berapa? Dalam pengertian semua ya teman-teman. Kalau kita mau analisa hal seperti ternyata bagus. Apa yang kita lihat? Relativisme religius. Saya mau sentuh itu sedikit. Ada pengaruh di belakang, yaitu teologi pluralisme kekristenan. Pluralisme kekristenan. Oh, kita nih berapa kali Pankrasio di dalam room teman-teman kita bilang, kita ini sama-sama Kristen, kita ini sama-sama Tritunggal. Berapa kali kita dengar seperti itu? Kita dengar seperti itu dari pihak sebelah. Teman-teman. Berapa kali? Oh, kita ini sama-sama Kristen. Berapa kali sih? Sering, Romo. Kita ini sama-sama Tritunggal ya. Berapa kali? Kaum Tritunggal harus melawan kaum Unitarian, begitu kan? Ya. Tapi Tritunggal yang mana nih? Yang direlatifkan? Menurut cara pandang pikir, makanya itu di sini ada konsep seperti ini ya, teologi pluralisme kekristenan. Oh, kita ini sama-sama Kristen. Kita sama-sama pengikut Kristus. Jika kebebasan berdenominasi adalah ketidakmampuan manusia untuk menemukan kebenaran iman Kristen yang sejati, maka pencarian itu akan menjadi sebuah pengkanonisasian relativisme. Oh, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka, kan seperti itu kan mereka bilang begitu. Ini loh ayat yang sering dipakai, Matius 18 ayat 19-20. Di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah mereka. Di mana 2-3 orang meminta kepada Allah atas namaku. Begini nih mereka bilang begitu. Jadi kita ini semua sama pengikut Kristus. Kecemasan saya di situ. Maka mereka mendiri. Oh, kita sama-sama mendiri. Kita punya gereja yang sama. Kristen yang sama. Ini loh. Hati-hati dengan teologi pluralisme kekristenan. Dalam konteks ini. Kebebasan mendirikan denominasi atau berdenominasi adalah ketidakmampuan manusia untuk menemukan kebenaran iman Kristen yang sejati dan benar. Maka pencarian itu akan menjadi sebuah pengkanonisasian relativisme.
Pendasarnya di mana? Mereka pakai Matius 18, 19, 20. Silakan Jimmy dibaca. Matius 18, 19 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Itu 18, 19, 20. Sorry. Saya ulang ya, Mo. Matius 18, 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dini loh, Yesus bilang, di mana 2, 3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah mereka. Itu ada di tengah kamu, tapi bukan suruh kamu bangun denominasi, bangun gereja. Makanya, saudara dan saudariku yang terkasih, ribuan denominasi yang ada lahir dari relativisme dan ekstremisme tentang kebenaran sebagai materi, bukan kebenaran sebagai pribadi. Karena itu, banyaknya denominasi adalah kegagalan dari pencarian kebenaran itu. Kenapa? Karena disitulah saatnya di mana terjadi pengkanonan atau pengkanonisasian terhadap relativisme itu. Relativisme dikanonkan, maka lahirlah semua dan ribuan denominasi, sebuah kegagalan pencarian terhadap kebenaran yang satu. Itu yang dinamakan relativisme religius. Hati-hati dengan teologi pluralisme kekristenan. Semua sama, semua Kristen sama, denominasi sama. Sama di mana? Di situ satukan antara Mormon dan Calvin di situ. Satukan antara Saksi Yehova dan karismatik di situ. Tidak mungkin akan menyatakan bahwa mereka sama. Semua mau katakan mereka yang benar. Krisis kepemimpinan, krisis otoritas, situasi dunia, dan semuanya itu. Yang kedua, relativisme religius yang berdampak kepada sebuah akar yang kita namakan Kristus bukan agama, Kristus sebuah relasi. Yang penting punya relasi dengan Kristus, tetapi tidak mau masuk ke dalam persekutuan. Sedangkan Kristus di Kisah Para Rasul penting sekali, saudara dan saudariku, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Dan Tuhan menambahkan di dalam gerejanya dengan orang-orang yang diselamatkan. Dan Tuhan menambahkan ke mereka, ke persekutuan ini. Hanya diterjemahkan ke Indonesia, tidak diterjemahkan bahwa Tuhan menambahkan ke dalam gerejanya. Hanya Tuhan menambahkan mereka. Mereka ini, itu eklesia yang di situ yang tidak diterjemahkan. Jimmy, Kisah 2 ayat 47. Kisah Para Rasul 2, 47. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan menambahkan ke dalam gerejanya. Ini kata mereka di sini tidak diterjemahkan. Mereka diterjemahkan sebagai mereka, tidak diterjemahkan sebagai gereja. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan ke dalam gerejanya dengan orang-orang yang diselamatkan. Justru yang sekarang itu New Age atau era baru mengatakan tidak. Kristus bukan agama, Kristus itu relasi. Yang penting punya relasi dengan Tuhan Allah. Selesai. Ternyata Tuhan menambahkan di dalam gerejanya dengan orang-orang yang diselamatkan. Ternyata Tuhan menyelamatkan gerejanya, Efesus 3 ayat 23. Ternyata Tuhan menyucikan gerejanya, Efesus 5:23. Tuhan menyucikan, mencintai gerejanya dan menempatkan tak bercela di hadapannya, Efesus 5:25 sampai 27. Ternyata Tuhan memelihara gerejanya, Efesus 5:28-29. Bagaimana bilang Kristus itu relasi saja, cukup. Teman-teman, ini saya pernah bahas di Wahyu, tetapi saya mau ulangi kembali. Bagaimana relativisme dan ekstremisme yang secara nyata ketika Tuhan bilang tulislah kepada Efesus,
tulislah kepada Ismirna, tulislah kepada Sardis, tulislah kepada Ladokia, dan semuanya. Teman-teman, kita coba membuatnya perjalanan ini lebih cepat sedikit dalam elaborasi. 15 menit nanti kita akan berhenti. Oke. Relativisme dalam 7 periode gereja sampai akhir zaman, ya teman-teman. Saya ulang kembali di sini yang saya pernah bawakan di Wahyu, tetapi ini penting sekali bagi kita untuk diulangi kembali. Yang ayat-ayat di sini nanti teman-teman bisa baca sendiri, tetapi saya hanya kutip ayat-ayat kunci kepada gereja di Efesus. Teman-teman bisa lihat di dalam Efesus 2 Wahyu, maaf. Ini Wahyu ya teman-teman ya. Ini Wahyu. Semua yang ada di sini Wahyu ya. Yang ada di ayat ini Wahyu, bukan Efesus yang kamu cari, oke? Selain itu untuk memberi kita pelajaran hidup praktis dan berharga, oke? Dalam pengertian ini. Coba kita melihat situasi gereja dalam konsep Wahyu. Ini namanya krisis intern, 7 gereja di dalam Wahyu 2 dan 3. Contohnya kepada gereja di Efesus, teman-teman bisa baca di Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Situasinya seperti apa sih di sana? Kita baca ya teman-teman, kita baca. Baca ya. Jimmy, tolong baca loh. Situasi Efesus itu seperti apa? Ya. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Oke, tahan dulu. Kelahiran begitu banyak rasul-rasul yang bukan rasul. Semua mengatakan bahwa dia rasul. Ini loh. Lanjut. Situasi Efesus tuh parah sekali. Kalau kita mau kaitkan dengan sini. Siapa yang menamakan dia adalah Paus. Ada yang menamakan dia adalah Santo. Yang sudah pernah pergi ke surga dan pulang kembali. Bayangkan. Sadisnya seperti itu. 12 rasul tidak pernah omong begitu. Kami sudah ke surga dan sekarang kami turun lagi. Tidak ada. Hanya Yesus bilang. Dia yang datang dari Bapa. Selesai. Mereka bilang mereka sudah pernah ke surga. Jimmy, lanjut Jimmy. Ada rasul seperti itu yang menamakan diri rasul dan sudah pergi ke surga dan pulang kembali kan? Banyak mau. Lanjut Jimmy. Relativisme sampai ekstrimnya seperti itu ya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke, sudah. Sesuai dengan tempo pertama gereja, jemaat. Dari Pentekosta hingga tahun 64 sebelum pembantaian Neron. Penganiayaan terhadap pertama dari Neron untuk gereja. Itu adalah gereja apostolik dengan perbuatan baik, tetapi dengan celaan besar. Kamu meninggalkan cinta pertama. Kamu meninggalkan cinta pertama. Kamu meninggalkan kebenaran itu. Efesus berarti keinginan yang bersemangat. Semangat. Semua orang jatuh cinta pertama pasti semangat ya. Tapi kita harus selalu menjaga cinta pertama itu. Efesus artinya keinginan yang bersemangat. Oke. Keinginan pertama yang bersemangat itu, dia membenci Nikolaus. Kenapa? Nikolaus itu kaum liberal. Mereka menyebut diri mereka Kristen, tetap hidup seperti orang. Menyetujui aborsi, homoseksualitas, ketidakadilan, mengambil uang karyawan, dan lain sebagainya.
Ini banyak yang relativisme di dalam kami ini Kristen, tetapi membenci pada rasul, membenci ajarannya, tidak sesuai yang diajarkan oleh para rasul. Seperti itulah teman-teman. Ismirna, itu kita bisa temukan di dalam Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Langsung saja teman-teman, nanti kalian baca sendiri, nanti kalian akan temukan Ismirna itu seperti apa di situ. Artinya mur. Dan itulah gereja yang dianiaya. Dari Neron tahun 64 sampai dengan Konstantinus tahun 313 melalui dua penganiayaan, 64 Neron dan tahun 90 ketika Wahyu ditulis oleh Domitianus. Itu pembantaian yang sangat sadis kepada gereja selama 250 tahun, dari tahun 64 sampai dengan tahun 313. Dia tidak mencelanya. Smyrna tidak dicela. Semuanya baik-baik saja. Melainkan dia mendorong mereka. Rasa sakitnya akan terjadi untuk waktu yang singkat. Nanti bisa analisa itu teman-teman. Juga muncul mereka berpura-pura membebaskan dunia, tetapi mereka berbohong. Ini ngomong tentang situasi Smyrna, yang artinya mur, situasi di mana gereja mengalami suatu susah dan sulit. Di situ Protestan tidak ada. Hanya satu Katolik yang mengalami semua proses seperti itu. Oke. Perganus, teman-teman, saya coba lihat relativisme dan ekstremisme yang dari pihak sebelah dan juga dari dalam. Oke. Ini berarti pertunangan. Ini ekstrimnya parah di sini ya teman-teman. Pertunangan gereja dengan duniawi. Kita harus baca ekstrim ini. Silakan. Bab 2 ayat 12 sampai 17 dan kita temukan bagaimana gereja masuk ke dunia dan mengawini dunia dan perkawinan antar gereja dan duniawi. Silakan. Pada jemaat di Pergasus. Dan tulislah kepada malaikat jemaat di Pergasus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Aptipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya baju putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Oke teman-teman, ini penting sekali dianalisa ya, situasi gereja pasar itu. Perkawinan atau pertunangan, Pergamus artinya pertunangan. Oke. Maaf saya pakai bahasa Spanyolnya. Oke, Pergamus artinya pertunangan. Bagaimana gereja dalam situasi ini mengkawini dunia. Begitu banyak ajaran dari dua, Nikolas, Balaam, dan semuanya coba masuk ke dalam gereja dan merusak gereja dalam pengertian ini. Yang mengkawini kejahatan dengan kebajikan dengan kejahatan. Periode ke gereja dari tahun 313 dari Konstantinus hingga tahun 800 ketika Paus memangkotai Charlemagne Magne di Kekaisaran Romawi Suci. 500 tahun ya perjalanan itu. Takhta setan adalah kaisar pada masa itu yang berpura-pura menjadi tuan sebagai antikristus di akhir zaman. Doktrin Balan adalah bid'ah yang muncul melawan Yesus, melawan Tritunggal, melawan perawan Maria. Nikolaus seperti dalam Smyrna tadi, apa yang dibuat oleh Nikolaus di sini? Aborsi, homoseksualis, ketidakadilan, dan semuanya itu. Oke. Tiatira teman-teman, adalah periode keempat gereja tahun 800 hingga
1305 dengan Paus di Avignon 500 tahun. Inilah gereja dengan Isabel sebagai kepala, wanita paling jahat dalam Alkitab. Satu raja-raja memperkenalkan kedalaman setan dari Raja-Raja 2:24, maaf ya, 2:24, maaf, dari Apokalips, Wahyu 2:24, spiritisme, ramalan, sihir, santeria yang disebut percabulan terhadap Tuhan. Lihat situasi kita sekarang, teman-teman. Adalah percabulan terhadap Tuhan untuk pergi ke misa pada hari Minggu, pada hari Senin, kepada penyihir, peramal. Melihat itu apa yang Leo, Sagittarius, dan semuanya itu. Secara langsung atau tidak langsung di TV ada banyak hal buruk seperti perpecahan ortodoks, tetapi juga banyak kebaikan pada saat itu adalah kebangunan ordo-ordo religius, Benedictus, Agustinus, Dominikan, Fransiskan, dan semuanya itu, teman-teman. Saya hanya coba supaya lebih cepat ya. Sardis, nanti teman-teman bisa baca sendiri, hanya sebentar kita harus lihat sedikit bagaimana relativisme terjadi di sini. Sardis artinya keluar. Inilah gereja mati. Dari mana kita harus pergi? Periode kelima gereja dari tahun 1305 hingga tahun 1545, Konsili Trento. Analisa di sini, pada saat denominasi Protestan muncul di sini, dan itu namanya Sardis, yang artinya keluar. Hebat banget ya situasi gereja pada saat itu. Yang mengutuk doktrin Protestan 250 tahun ya perjalanan. Di sini skisma kepausan terjadi dengan kemalangan para uskup yang kaya dan berkuasa dan reformasi Protestan. Dan juga kontra reformasi Katolik dengan Yesuit, penemuan dan evangelistis Amerika yang berpuncak pada Konsili Trento. Philadelphia yang keenam, yang berarti cinta persaudaraan. Ini adalah gereja misioner. Dan kerasulan adalah bukti terbaik dari kasih persaudaraan. Ini adalah periode Konsili Trento sampai dengan Konsili Vatikan kedua. Pada tahun 1962, 400 tahun periode di mana gereja hidup di dalam semangat misioner. Adalah masa misi penginjilan besar dari semua ordo religius Katolik. Dan tidak ada celaan. Satu-satunya Philadelphia tidak dicela dalam hal ini. Ketika ada penganiayaan seperti di Smyrna atau evangelisasi seperti di Philadelphia. Semuanya berjalan dengan baik. Bahkan Yesus akan menyerahkan kepada gereja beberapa dari mereka dari sinagoga setan. Kembali lagi ke dalam persekutuan gereja. Yang sini, yang Laodikia ini yang paling parah. Ya. Dari Konsili Vatikan kedua sampai sekarang. Itu berarti penghakiman bangsa-bangsa. Itu adalah gereja suam-suam kuku, relativisme, ekstremisme. Yang akan dimuntahkan Tuhan. Satu-satunya yang tidak dia berikan pujian. Dan yang akan berakhir dengan penghakiman bangsa-bangsa. Dan ini adalah waktu kita yang ketujuh dan terakhir. Dari Konsili Vatikan kedua tahun 1962 hingga akhir zaman. Di sini Yesus meninggalkan kita dengan dua kutipan yang paling dicintai dalam Alkitab. Dalam kisah, dalam Wahyu 3:15. Aku tahu perkataanmu, dan bahwa engkau tidak dingin atau tidak panas. Aku berharap kamu dingin atau panas. Tetapi karena kamu suam-suam kuku, aku siap untuk memuntahkan dari mulutku. Dan ayat 20, panggilan tuh. Dari 21 lah, dari 19. 19 katakan begini, yang kukasih, kutegur dan kuhajar. Berikanlah hatimu dan bertobatlah. Dan ayat 20, lihatlah, aku berdiri depan pintu dan memanggil. Jika ada yang mendengarkan suaraku, membuka pintu. Aku akan pergi ke dalamnya dan makan bersama, perjamuan bersama, dan dia perjamuanku bersama dengan dia, dan dia bersama denganku. Ada krisis setelah Vatikan kedua. Setelah itu lahirlah yang kita namakan SSPX, lahirlah sede vacantes dan lain sebagainya dalam situasi gereja seperti ini. Oke teman-teman, saudara dan saudariku yang terkasih, inilah situasi yang kita alami. Terima kasih. Maaf kalau temanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hanya membuka, masuklah sedikit untuk berpikir logika filsafat di dalam melihat situasi gereja. Saya kembalikan kepada kalian teman-teman. Yang untuk situasi Wahyu tadi, 7 gereja itu hanya sebagai bagaimana kita melihat. Oh, ternyata situasi gereja sudah ada di dalam Wahyu, sudah
sudah dikatakan di sana perjalanan situasi gereja di mana ada relativisme, di mana ada ekstremisme, di mana adalah pembantaian, pembunuhan, dan semuanya itu yang dialami oleh gereja. Oke, saya kembalikan kepada teman-teman. Maaf, kalau tadi hanya bilang 15 menit, sekarang sudah jadi 17 menit. Oke.